Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan kultum dan ceramah agama pada sore hari ini dinyatakan dimulai. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti acara yang pertama, yakni pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Yamin Nihawa. Untuk itu kepada beliau kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun. Huwallazi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار Subhanallahi amma yusrikun.
هو الله الخالق البارئ المصور له Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Yamin Hawa yang telah membawakan ayat suci Al-Quran pada sore hari ini. Baiklah, jemaah sekalian yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, yakni kultum atau kuliah 7 menit yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Aldrin Edwin Nioni. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kasim Junaidi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ilham Kasim. Yang terhormat Bapak Ketua Kamrul Masjid beserta jajarannya, dan yang kami muliakan Bapak Penceramah Bapak Tony Maksum Sarjana SAG Sarjana Agama, dan jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Adapun judul khutbah singkat hari ini yaitu sholat, tapi pikiran kemana-mana. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita ketika mengerjakan sholat dan pikiran kemana-mana sering terjadi dalam setiap umat yang beragama Islam.
diceritakan dalam kisah Rasulullah SAW dalam sebuah majelis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sholat tapi pikiranku kemana-mana, sering memikirkan dunia, urusan dunia, dan sering pikiranku melayang kemana-mana, berpikir yang macam-macam." Rasulullah SAW saat itu mendengar pertanyaan dari salah seorang sahabat. Beliau menatap sahabatnya dengan penuh haru dan menjawab dengan suara yang gemetar. Beliau menjawab, "Wahai sahabatku, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti mengganggu, mencuri salah satu bagian dari sholat salah seorang hamba. Namun ketika kita menghentikan atau meninggalkan sholat karena takut pikiran kita terganggu atau tidak khusyuk, maka setan akan menang. Dan ketika kita berusaha untuk kembali kepada Allah, Allah tetap menyambutmu dan Allah tetap menerimamu. Nah, Rasulullah menjawab, ketika sholat kita pikiran kita kemana-mana dan merasa tidak khusyuk, tetap Allah memperhatikan usaha kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pandangan, memberikan anggapan atau memberikan perumpamaan. Bayangkan seorang ibu melihat anaknya sedang berjalan menuju arah ke ibunya, sambil terjatuh bangun. Apa ibunya akan marah? Tidak. Ibunya tidak akan marah, melainkan ibunya akan mendekati anaknya dengan cara memeluk dan mendekat anaknya. Nah, itulah Allah SWT. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Alhamdulillah, hari ini kita hanya demikian khusus singkat saya. Insya Allah semoga apa yang kita dengar kita niat amal dan sampaikan. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Demikianlah ceramah 7 menit kultum ya, kuliah 7 menit yang dibawakan oleh Bapak Edwin Yono. Jangan lihat dan ambil siapa yang menyampaikan, tetapi lihat dan ambillah apa yang disampaikan. Unjur man kalah wala tanjur man. Bisa kalau keliru Pak Ustaz perbaiki. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung pada sore hari ini Bapak Kasih bin Adik diwakili oleh Pak Ilham, beliau tidak sempat hadir, maka untuk kegiatan arahan untuk sore hari ini ditiadakan. Semoga hal ini tidak mengurangi hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan kegiatan kita pada sore hari ini. Dan Bapak Kasih bin Adik dalam kesehariannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Tony Maksum SAG. Untuk itu kepada beliau kami undang dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi 'abratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar, amma ba'd. Yang kami hormati Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saat ini beliau diwakili oleh Bapak Ilham Kasim. Yang kami hormati Ketua Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah bersama pengurus dan jamaah, sahabat kami Bapak Haji Saiful Kasim, yang sudah lama memang sudah saya mengenal beliau, kami sudah saling mengenal. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan para jamaah Masjid At-Taubah yang hadir saat ini. Pertama-tama marilah kita angkat puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup sehat. Insyaallah dengan nikmat hidup sehat inilah di kesempatan sore di masjid yang indah ini kita masih bisa bermuajahah, kita masih bisa bermuqabalah dalam rangka acara bimbingan rohani yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis dan Seninnya. Kita berdoa semoga kehadiran muwajah muqabalah kita saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim moga-moga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi dan tabi'ah. Moga-moga curahan itu akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa bertafakur, berzikir kepada Allah kulla yaum au kullu sawa ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, idza ibtalaitu abdil mu'mina falam yashku ila zairihi. Apabila Allah menimpakan musibah kepada sang hamba, falam yashku ila zairihi, kemudian sang hamba itu tidak berkeluh kesah, falam yashku ila zairihi, tidak berkeluh kesah kepada orang yang datang menziarahinya. Misalnya kita saat ini ada di tempat ini, kemudian ada keluarga datang menziarahi, membesuk kita, kita tidak berkeluh kesah kepadanya, sehingga tidak menjadi tambahan beban bagi keluarga yang ada di rumah. Andaikan jamaah sekalian kita seperti ini, maka kata Nabi, atlubtuhu min asli, aku akan melepaskan sang hamba tersebut dari tawananku. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sambungan hadis tadi, tsumma abdaltuhu lahman khaira lahmihi, aku akan mengganti daging tubuhnya dengan daging yang lebih baik ketimbang daging sebelumnya. Wadaman khaira min damihi, dan aku akan mengganti darah di dalam tubuhnya dengan darah yang lebih baik. Tsumma yasta'nifu amaluhu, sehingga dia memulai amalannya. Kal mauludil jadi, laksana anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Maksud daripada hadis qudsi ini,
Saat Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada sang hamba yang beriman, kemudian sang hamba itu tidak berkeluh kesah, ini bukan berarti dia tidak boleh menyampaikan perihal sehatnya, sakitnya kepada petugas. Andaikan dia menyampaikan sakit kepada petugas kemudian dianggap itu berkeluh kesah, tidak. Tapi jamaah sekalian, yang dimaksud dengan kalimat ini adalah saat kita ditimpa musibah kemudian ada yang datang kepada kita menanyakan perihal diri kita, sampaikanlah sesuai dengan apa yang kita alami, namun hati tetap bersandar kepada Allah. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan simpati dunia, tapi dalam rangka hati tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya, tsumma abdaltuhu lahman khairum min lahmi, aku akan mengganti daging tubuhnya dengan daging yang baru yang lebih baik dibanding dengan daging sebelumnya. Wadaman khairum min damihi, kemudian aku akan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik ketimbang darah sebelumnya. Tsumma yasta'nifu amaluhu, sehingga dia kal mauludil jadi laksana. Seseorang yang bersabar saat dia ditimpa musibah, bencana dan malapetaka, kemudian hatinya tetap bersandar kepada Allah, tidak mencari simpati dunia, maka nantinya Allah akan menghapus dosa-dosa yang mengalir di dalam darahnya. Allah akan menghapus dosa yang sudah menyatu dengan dagingnya. Allah akan menghapus dosa-dosa yang sudah menyatu dengan tulang belulannya. Tsumma yastanifu amaluhu, sehingga seakan-akan dia barusan beramal. Artinya amalannya mulai dari nol, bersih dia. Kalau mauludil jadid, laksana seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Makanya jamaah sekali, insya Allah semua jamaah Masjid Al-Taubah ini sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua komponen jasadiahnya. Amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tetaplah senantiasa bersabar di dalam menjalankan skenario Allah ini. Jamaah sekalian, yang ada di dalam ini adalah bahagian dari skenario Allah. Dan barang siapa jamaah sekalian yang hidup di dalam skenario Allah, maka itu sudah cukup menjadi ibadah baginya kepada Allah. Tetap senantiasa bersabar. Dalam Al-Quran sabar itu ada 3 tingkatan. Ada yang dikenal dengan isbir, yang kedua dikenal dengan sobiru, dan yang ketiga robitu. Sabar tingkatan yang pertama adalah sabar di dalam taat. Di zaman Nabi itu ada 2 orang muadzinnya Nabi. Ada 2 orang. Yang pertama Bilal bin Rabah dan yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Mereka adalah umatnya Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang setia menjalankan ketaatan kepada Nabi SAW. Dan mereka bersabar dengan itu. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan sobir. Jadi yang pertama itu adalah isbir, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sobiru. Sobiru ini adalah taat di dalam istiqomah. Dan itu paling berat ketimbang yang pertama tadi. Istiqomah di dalam melaksanakan taat, istiqomah di dalam melaksanakan iman, istiqomah di dalam iman dan taat kepada Allah. Dan itu yang paling susah. Ada yang pernah saya sampaikan di acara-acara takziah, seorang pemilik anjing. Dia ini kaya, dia membangun masjid yang megah di samping rumahnya, dan dia memiliki anjing kesayangan. Kemudian satu saat anjingnya ini mati. Dia karena saking sayangnya kepada anjing kesayangan ini, dia ingin mensolati jenazah.
Dia mengumpulkan teman-temannya untuk mensolati jenazah terhadap anjing ini. Bahkan sholat jenazahnya akan dilaksanakan di masjid yang dia bangun. Menimbulkan kehebohan. Di kampung itu jamaah sekalian, orang-orang jadi heboh. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Masa ada anjing mati kemudian disolati? Karena menjadi viral, maka sebahagian mendatangi Pak Imam. Pak Imam datang kamar dulu pakai trompet kampung putih. Dia apa? Soalnya ada itu pemilik anjing, dia kaya, dia membangun masjid di samping rumahnya. Anjingnya mati, dia ingin mensolati, melaksanakan sholat jenazah terhadap anjing ini, bahkan di dalam masjid yang dia bangun. Oh, Pak Imam datang. Lo namanya di Pak Imam itu. Kemudian dia cari itu si pemilik anjing. Siapa pemilik anjing? Coba kamar dia, panggil. Tomari juga meja mas sekalian. Dia tanya, kamu pemilik anjing ini? Iya Pak. Ini anjing ini sudah mati. Kenapa kau solati? Ilmu di mana kau dapat ada anjing mati kemudian disolati? Ilmu di mana itu? Pelajaran di mana? Karena belajar di mana? Cepat buang di koala itu anjing. Buang di koala. Buang di koala. Marah-marah di Pak Imam ini. Bahkan dia hampir memukul si pemilik anjing itu karena emosi. Dianggap itu sebagai pelecehan terhadap agama. Ini bahagian dari pelecehan terhadap agama. Masa anjing mati disolati di dalam masjid lagi. Pelecehan terhadap agama. Hampir saja dia memukul si pemilik anjing. Saking emosi dia. Kemudian si pemilik anjing berbisik di telinga di Pak Imam tadi. Pak Imam, tapi bagi Pak Imam waktu anjing ini masih hidup, dia pernah bilang kasaran Pak. Anjing bilang kalau dia mati, ada yang pimpin sholat jenazah untuk dia mau suruh kasih sedekah 100 juta. Di Pak Imam tabadian. Ya pokoknya di Pak Imam. Baru di Pak Imam bilang, kalau lagi itu kumpul-kumpul kamar saja jangan. Doa lo 100 juta. Padahal saling marahnya dia kan itu dianggap sebagai pelecehan terhadap agama. Nah itulah jamaah sekalian, konsisten istiqomah terhadap iman dan taat itu susah sekali. Dan itu mencapai tingkatan sabar yang kedua. Dan orang-orang yang istiqomah di dalam iman dan taat itu nantinya akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan di sini bahwa di Gorontalo kalau ada yang meninggal dunia. Kemudian misalnya dia seorang pejabat, biasanya pelaksanaan pemakamannya dilaksanakan secara adat. Dan di dalam proses pelaksanaan pemakaman secara adat itu, orang yang meninggal ini diberikan gelar. Dalam bahasa adat Gorontalo, tangguyuk garai. Kalau dia sudah meninggal dunia, namanya garai. Bahasa adat itu. Kalau dia masih hidup, tangguyuk pulang. Kalau dia sudah meninggal, garai. Dalam bahasa Indonesia gelar. Yang menjadi pertanyaan, kenapa gelar itu diberikan nanti dia sudah meninggal dunia? Kenapa tidak diberikan saja saat dia masih hidup? Alasannya karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu tergantung pada penghabisannya. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji itu. Pulang membawa predikat haji mabrur. Mabrur itu bukan prestasi. Mabrur bukan prestasi. Mabrur itu proses. Dan orang dikatakan mabrur di dalam hatinya apabila di penghujung hidupnya, detik-detik menjelang kematiannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka nabi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di penghujung hidupnya, detik-detik menjelang kematiannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Dan itulah yang dimaksud dengan mabrur. Amalan itu tergantung pada penghujungnya, bukan di awal-awal. Nah, jamaah sekalian sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang konsisten dengan agama,
maka insya Allah di penghujung hidupnya dia akan menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan itu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat di penghujung hidupnya, detik-detik menjelang kematiannya. Kemudian malaikat itu berbisik di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Orang yang istiqomah dengan aman, orang yang istiqomah dengan imannya. Maka sabar tingkatan yang kedua adalah sobi, dari isbir kemudian sobi. Sabar yang ketiga namanya robitu. Isbir, sobiru, robitu. Kalau robitu adalah tingkatan sabar yang paripurna. Seseorang yang sudah mencapai tingkat sabar ini, maka Allah pasti akan membayar semua pengeluarannya. Seseorang yang sedang menghadapi sidang, di dalam proses sidang itu dia mengeluarkan dana yang begitu banyak, membayar pengacara, membayar polisi dan seterusnya. Belum termasuk dana yang harus dikeluarkan untuk belanja harian keluarga. Kemudian pada akhirnya dia masuk di tempat ini, meninggalkan keluarga, anak-anak, meninggalkan kampung halaman. Maka terpaksa keluarga bersabar atas tiadanya si bapak yang menjadi ujung tombak dari keluarga itu. Mereka terus bersabar. Dan kemudian kita juga yang berada di sini bersabar. Ini jamaah sekalian adalah merupakan sabar tingkat tinggi, sabar yang paling paripurna. Dan itu pernah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim saat Allah ujikan kesabaran tingkat tinggi itu kepada Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim bermimpi sebanyak 3 kali. Di dalam mimpinya seakan-akan dia menyembelih anaknya Ismail. Mimpi yang ketiga, dipanggil anaknya, wahai anakku Ismail, aku bermimpi seakan-akan aku menyembelihmu. Dan ini perintah Allah. Bagaimana pendapatmu nak? Mendengar ini perintah Allah, Ismail tidak lari, tidak bersembunyi, tidak membantah ayahnya, tidak. Dia menjawab kepada ayahnya, ya abadi, duhai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'maru, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapati aku masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sabarnya adalah sabar tingkat tinggi, namanya robi di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Ismail digorok, disembelih. Dia meregang nyawa, bersimbah darah. Tidak bersembunyi. Dia bersabar. Jamaah sekalian sampaikan, semoga engkau wahai ayahku mendapati aku masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Semua keluarganya sabar, ibunya sabar, ayahnya sabar, dan dia dalam keadaan sabar. Demikian juga jamaah sekalian, andaikan Anda bersabar atas skenario Allah ini, Anda berada di sini meninggalkan keluarga, anak-anak, meninggalkan saudara, kampung halaman, rumah, ada mungkin pekerjaan yang belum rampung, ada yang sedang membangun dapurnya, tapi dapur belum kalah, sudah keburu meninggalkan keluarga. Ada juga mungkin keluarga yang dalam keadaan sakit, Anda tidak boleh datang ke sana. Dan Anda terus bersabar, maka insya Allah jamaah sekalian kesabaran Anda akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah janji Allah dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan satu bentuk kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka Allah pasti akan membayarnya. Olehnya jamaah sekalian insya Allah tetap senantiasa bersabar. Kemudian
mungkin ini yang terakhir, yang ketiga, tetap senantiasa sholat meski Anda tidak khusyuk dengan sholat Anda. Tetaplah senantiasa melaksanakan sholat meski Anda tidak khusyuk dengan sholat itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena kehusyuan itu adalah makom yang tinggi yang tidak dapat diraih kecuali dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu upaya terus menerus, upaya yang terus menerus tidak pernah putus. Meski dia tidak khusyuk melaksanakan sholat, tetaplah dia datang untuk melaksanakan sholat. Itulah yang dimaksud dengan mujahadah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan tetaplah engkau berusaha sekuat tenaga di jalan Allah, engkau berusaha agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang menang. Karena kalau kita ingin khusyuk dalam sholat jamaah sekalian, susah khusyuk. Lalu kalau misalnya kita tidak khusyuk dalam sholat, apakah dengan ketidakhusyukan kita meninggalkan sholat? Pasti tidak. Padahal Allah sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, susah untuk berkonsentrasi, susah untuk khusyuk di dalam sholat, susah. Makanya jamaah sekalian, tetaplah jangan berputus asa meski Anda tidak khusyuk, tetaplah datang untuk melaksanakan sholat, karena Allah melihat tingkah laku Anda, bukan hasilnya. Allah melihat pekerjaan kita, usaha kita, upaya kita, dan Allah tidak ingin melihat hasilnya. Allah inginnya upayamu, usahamu, itu yang Allah lihat. Sehingga jamaah sekalian, manakala satu saat nanti, andaikan Anda tetap senantiasa berusaha melaksanakan sholat semampu kita, semaksimal mungkin kita melaksanakan sholat, meski tidak khusyuk, meski tidak konsentrasi dalam sholat, maka jamaah sekalian, satu saat nanti Allah akan tembakkan hidayah kehusyuan di dalam hati. Ya tabaru aminu taubu fi jasadihi wa yaqulu laula an sakharani rabbi laka. Barang siapa yang memutus sholatnya, maka pakaian yang dia pakai tak akan membela tubuhnya di yaumil qiyamah. Wa yaqulu, kemudian pakaian itu berkata, laula an sakharani rabbi laka. Andaikan Allah tidak tundukkan di hadapanmu, la barartu minka, maka pastilah aku meninggalkanmu. Artinya jamaah sekalian, pakaian ini adalah nikmat yang paling dekat dengan manusia. Kalau nikmat rumah kan kita semua sudah meninggalkannya saat ini. Makanan tidak selamanya kita makan. Dan dia utama bawa tamu-tamu kita dari pagi sampai malam. Tidak ada. Dan tidak ada juga orang yang minum air dari pagi sampai malam, minum terus, tidak ada. Yang ada waktu-waktunya. Tapi pakaian dimanapun kita berada, kapanpun, tetap dia menempel dengan tubuh kita. Maka nikmat yang paling dekat dengan manusia itu adalah nikmat pakaian. Tapi anehnya, di yaumil qiyamah nanti, pakaian akan muncul dan dia akan berperan antagonis, dia akan melawan tubuh kita. Bahkan dia tidak membela tubuh kita di yaumil qiyamah. Makanya jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah senantiasa melaksanakan sholat meski kita tidak khusyuk dengan sholat kita. Ya, itulah pentingnya sholat berjamaah. Karena satu di antara manfaat sholat berjamaah, ini manfaat sholat berjamaah. Semua akan mendapatkan pahala yang sama. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan jamaah sekalian, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, misalnya kita tidak khusyuk dengan sholat kita mendapatkan pahala sedikit, misalnya 10 pahala kita,
sementara Pak Imam sana pahalanya 50, maka pahala di Pak Imam itu akan dibagi-bagi dan tidak mengurangi pahala di Pak Imam itu. Jadi kita masing-masing semuanya akan mendapatkan pahala yang sama dengan di Pak Imam tadi, yang pahalanya 50%. Itulah kehebatan sholat berjamaah. Orang-orang yang mendapatkan pahala sedikit, maka nantinya akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mendapatkan pahala terbanyak dalam masjid itu. Olehnya jamaah sekalian, tetaplah senantiasa istiqomah dengan sholat 5 waktu. Datanglah kepada Allah dengan penuh kekuranganmu, datanglah kepada Allah dengan penuh kerendahan dan kehinaanmu. Itulah makna daripada sujud. Ya, kita menghambakan, kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelemahan dan kekurangan kita. Jemaah sekalian, hal-hal inilah yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan insyaallah seluruh aparatur petugas yang ada di lapas kelas 2A Gorontalo ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ketua Takmirul Masjid bersama semua pengurus insya Allah dalam keadaan sehat. Semua jamaah Masjid At-Taubah insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan suratul Fatihah Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma'budu subhan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi wajhikal karim wa judikal qadim wa bismikal Allahumma yang tusalli ala sayyidina Muhammad. Anta ghafir lana wa liwalidina wa auladina wa ikhwanina wa aqrabaina masyayikhina ashabina azwajina asdiqina wa liman awsana bid du'a wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman zalamnahu wa ahsana ilaihi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'in minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.